Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Rahmat Adinata dari Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan membuatkan suatu video yang dimana video ini isinya akan menjelaskan dan juga nanti akan membuat sebuah implementasi dari support vektor mesin. Oke. Yang pertama-tama di sini saya akan pertama-tama kita akan mulai mungkin mengenal konsep dasar dari support vektor mesin ini ya, seperti itu. Nah, yang pertama itu apa sih SVM itu atau support vektor mesin itu. Nah, jadi gini, mungkin teman-teman juga baru dengar ataupun baru tahu apa itu support vektor mesin. Nah, jadi support vektor mesin ini adalah suatu algoritma supervised learning yang digunakan untuk membuat sebuah klasifikasi dan juga bisa buat untuk membuat sebuah regresi. Tapi umumnya support vektor mesin ini lebih sering dipakai buat klasifikasi seperti itu. Nah, untuk sebagai contoh misalnya kita pengen tahu apakah atau seseorang akan selamat atau enggak di kapal Titanic, atau pengen nentuin apakah email itu spam atau bukan. Nah, kita bisa nih untuk pakai support vektor mesin ini untuk bantu kita buat cari pola dari data yang ada, lalu kita buat model prediksinya seperti itu. Nah, tujuan utama dari support vektor mesin ini adalah yang pertama itu mencari batas atau garis pemisah terbaik antara dua kelas data. Nah, batas ini kita sebut sebagai hyperplane seperti itu. Nah, saya disclaimer sedikit, mungkin ada yang aneh dari kamera saya yang di bawah gitu, karena saya menggunakan monitor eksternal, jadi laptop saya di bawah, mungkin agak aneh seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut aja pada komponen-komponen utama dari support vektor mesin ini. Nah, yang pertama yaitu adalah hyperplane. Nah, hyperplane ini gampangnya itu adalah garis pembatas antara dua kelas yang mau kita pisahin seperti itu. Nah, kalau datanya ada dua dimensi, hyperplane ini bentuknya itu garis. Tapi kalau datanya lebih dari dua dimensi, dia bisa berupa sebuah bidang ataupun ruang. Jadi tergantung jumlah fiturnya seperti itu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya data dari dua kelas yang berbeda itu bisa dipisahkan sejelas-jelasnya seperti itu. Nah, yang kedua itu ya ada margin. Nah, margin ini adalah jarak antara hyperplane ke titik data terdekat dari masing-masing kelas seperti itu. Nah, support vektor mesin ini akan berusaha untuk mencari hyperplane yang bisa memaksimalkan margin ini supaya pemisahannya lebih mantap ataupun generalisasinya itu jadi lebih bagus lah seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada support vectors. Nah, support vector ini adalah data poin-poin yang paling dekat dengan hyperplane. Jadi titik-titik ini penting karena mereka itu menentukan posisi orientasi dari si hyperplane itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya, nah ini adalah contoh dari komponen utama dari support vektor itu. Terdapat contohnya ya. Di sini saya beri gambar untuk memberikan contoh agar menambah pemahaman dari teman-teman sekalian. Yang di sini terdapat positif hyperplane dan juga negatif hyperplane seperti itu. Nah, di sini adalah maksimum dari jarak margin ya, seperti itu. Nah, yang saya tunjukkan ini yaitu adalah support vektornya ya, dari titik paling dekat dengan margin seperti itu teman-teman sekalian. Oke, bisa kita lanjut. Oke, pada slide ini kita akan membahas inti dari cara kerja support vektor mesin. Nah, yaitu bagaimana sih model ini menentukan batas klasifikasi yang paling optimal, bukan maksimum ya, yang paling optimal seperti itu. Nah, di support vektor mesin
ini kita menyebutnya batas pemisah ya antara kelas sebagai hyperplane yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, tujuan utama dari support vektor mesin ini adalah untuk mencari hyperplane yang tidak hanya memisahkan dua kelas, tetapi juga memberikan jarak atau margin selebar mungkin dari data terdekat dari masing-masing kelas tersebut, seperti itu. Nah, bisa kita lihat ini sudah saya berikan contoh beberapa, ada 2 visualisasi di sini ya. Nah, di bagian kiri kita punya model dengan C-nya itu 1000. Artinya model ini sangat ketat terhadap kesalahan klasifikasi. Dia akan berusaha gitu loh memisahkan data tanpa kesalahan walaupun harus membuat margin yang sempit. Nah, ini ini disebutnya itu biasanya narrow margin, seperti itu. Nah, kita bisa lihat garis-garis putus yang terdekat dari hyperplane ya di tengah-tengah. Nah, itu adalah margin. Nah, jarak antara hyperplane dan juga vektor dan super vektor itu sangat-sangat kecil ya, seperti itu. Nah, karena marginnya sempit, model ini bisa terlalu fokus pada data pelatihan dan rentan terhadap yang namanya overfitting, seperti itu. Jadi kalau ada noise atau data baru yang sedikit berbeda, model ini mungkin kurang fleksibel, seperti itu. Nah, beda jika kita lihat pada bagian kanan ya, bagian kanan ini di mana nilai C-nya itu 0,1 ya, 0,1. Nilai C-nya 0,1. Nah, kali ini modelnya itu lebih toleran terhadap kesalahan klasifikasi. Sebagai gantinya, dia fokus untuk mencari margin yang lebih lebar, agar nantinya jika kita akan membuat sebuah generalisasi ke data baru itu hasilnya akan lebih baik. Nah, garis-garis putus di gambar ini adalah berada lebih jauh ya, lebih dari hyperplane. Nah, artinya margin ini lebih lebar. Super vektor di sini jadi masih dekat ya, tapi tidak dipaksa terlalu dekat seperti model yang sebelah kiri, seperti itu. Nah, secara visual ini menunjukkan bahwa support vektor mesin dengan C yang kecil cenderung menghasilkan model yang lebih fleksibel, ataupun bisa kita bilang dia itu lebih robust, lebih siap gitu mencari data baru yang bervariasi ya, seperti itu. Jadi intinya untuk kesimpulan yang pada slide ini melalui visual yang sudah saya berikan ini bisa kita lihat bahwa pemilihan margin sangat bergantung pada parameter C ya, dan support vektor mesin ini akan mencari hyperplane terbaik berdasarkan kompromi ya, bisa kita bilang kompromi antara margin lebar dan kesalahan klasifikasi. Jadi margin yang lebar cenderung memberikan generalisasi yang baik, sementara margin yang sempit bisa beresiko yang namanya overfitting, seperti itu. Meskipun terlihat rapi, tapi biasanya itu terlihat rapi di data pelatihan saja. Dan perlu kita ingat titik-titik yang ada di garis margin itu yang sering diberi garis-garis itu ya, atau lingkaran di banyak seperti ilustrasi itu, itulah support vektor, elemen kunci dari cara kerjanya support vektor mesin, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita bakalan kenalan ataupun mulai mengetahui apa sih itu kernel trick ya. Jadi kernel trick ini bisa kita bilang adalah sebuah sihir gitu ya, sebuah sihir dari support vektor mesin untuk masalah-masalah dari nonlinear, seperti itu. Nah, jadi kadang data yang kita punya itu nggak bisa dipisahin dengan garis lurus, nah, alias nggak linear gitu polanya. Nah, support vektor mesin ini punya trik, yaitu kernel trick, buat mengubah data ke dimensi yang lebih tinggi supaya bisa dipisahin secara linear. Nah, contohnya bayangin kita punya data yang bentuknya itu kayak cincin di 2G ya, atau ya 2G. Nah, dua kelas datanya itu tempat tinggi gitu. Nah, tapi kalau kita
tiba-tiba bisa dipisahin pakai bidang yang lurus. Nah, itu dia keajaiban ataupun sihir dari kernel tree seperti itu. Di sini saya buatkan contoh visual dan pengertian dan sedikit penjelasan dari linear kernel ya. Dengan saya beri judul simple tapi ampuh seperti itu. Nah, pertama kita bahas basic ya, paling basic dulu yaitu kernel, linear kernel. Nah, sesuai namanya ini cocok buat data yang bisa dipisahin sama garis lurus. Nah, secara matematis bentuk fungsinya itu pada formula yang sudah saya tampilkan ini, intinya ini cuma menghitung dot produk ya antara dua vektor fitur, nggak ribet, nggak neko-neko gitu intinya. Nah, biasanya ini dipakai kalau datanya itu punya banyak fitur atau dimensinya tinggi. Contoh paling sering tuh di text classification. Jadi kayak filtering email spam atau bukan, seperti itu. Biasanya digunakan ya linear kernel ini. Nah, di visual yang saya tampilkan, ini bisa kita lihat bahwa dua kelas data dipisahkan oleh garis lurus. Kita bisa lihat secara visual itu sangat-sangat simpel ya kan. Nah, jadi support vektor mesin ini cukup nyaris garis optimal itu hanya ngasih margin paling gede antara kelasnya, seperti itu bisa kita lihat ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu polynomial kernel. Nah, di sini saya beri judul gabungan variabel dapatkan pola baru, seperti itu. Nah, jadi ini keren banget karena kita bisa melihat hubungan non-linear antar fitur seperti itu. Nah, secara visual bentuknya itu yang sudah saya tampilkan formula itu ya. Nah, yang bikin menarik adalah eksponen yang ada pada formula itu, misalnya D2 ya. Berarti kita hanya pakai fungsi kuadrat seperti itu. Makanya polynomial kernel ini sering dipakai di NLP atau natural language processing karena dia bisa menangkap kombinasi antara kata, frasa dan lain-lainnya seperti itu. Nah, di sini juga saya memberikan contoh visual ya dari polynomial kernel ini. Bisa kita lihat garis pemisahnya bukan garis lurus lagi, tapi kayak melengkung gitu ya. Nah, itu hasil dari polynomial kernel karena dia bisa bikin decision boundary yang lebih fleksibel dan ngikutin pola non-linearnya seperti itu guys. Oke, kita bisa lanjut lagi dengan RBF kernel ya. Saya beri judul ketika data tidak jelas pola yang biasa dipakai seperti itu. Nah, RBF atau radial basis function ya, itu menggunakan function atau fungsi ataupun formula yang sudah saya tampilkan. Ini lumayan cukup ribet, agak serem kelihatannya, tapi intinya kernel ini ngitung seberapa jauh dua titik lalu dikasih bobot eksponensial. Jadi makin jauh titiknya, nilainya makin kecil nanti, seperti itulah pokoknya. Nah, kenapa banyak orang yang suka RBF ya atau radial basis function? Karena dia general purpose-nya itu benar-benar kental gitu loh. Kalau teman-teman nggak tahu data teman-teman itu polanya kayak gimana, jadi ini bisa jadi andalan gitu loh. Jadi misalnya data teman-teman tuh punya yang pola yang nggak jelas, nah RBF ini kadang jadi andalan untuk digunakan seperti itu. Tapi biasanya yang menjadi peringatan atau hati-hati dari awal itu sama parameter Y atau gammanya, karena dia itu ngatur seberapa sensitif sih kernel ini terhadap perubahan data. Jadi kalau semakin terlalu besar bisa menghasilkan overfitting. Nah, kalau misalnya terlalu kecil juga bisa menghasilkan underfitting seperti itu. Nah, di sini saya sama seperti sebelumnya memberikan contoh visual dari radial basis function ya. Nah, di visual ini bisa kita lihat bahwa decision boundary-nya tuh nggak lurus lagi ya, nggak lurus seperti sebelumnya, bahkan lebih fleksibel dari polynomial ya visualisasi sebelumnya, kayak melilit gitulah ya bentukannya, nyesuaiin banget sama bentuknya. Nah, inilah kekuatan dari radial basis function kernel seperti itu guys. Yang terakhir ya, yaitu sigmoid kernel. Nah,
kita punya sigmoid kernel ini. Nah, ini tuh mirip banget sama fungsi aktivasi di neural network, khususnya TAN ya, apa itu. Nah, ini saya sebutkan di sini ya. Menggunakan formula yang sudah saya tampilkan. Jadi setiap pasangan data dikasih nilai berdasarkan fungsi tangnya itu ya. Nah, yang bentuknya itu kayak gelombang naik turun seperti itulah ya. Yang bisa dilihat di visualisasi ini. Sebenarnya kernel sigmoid ini bisa dibilang agak kurang populer dibandingkan linear ataupun RBF tadi. Tapi tetap berguna kalau misal teman-teman pengen simulasiin behavior jaringan saraf ke dalam support vektor mesin. Nah, di visualisasi ini bisa kita lihat bahwa bentuk decision boundary-nya tuh agak bergelombang seperti apa ya, air di laut seperti itulah ya. Bukan yang halus banget kayak RBF sebelumnya, tapi bukan juga lurus gitu loh, karena dia ngikutin pola tangnya seperti itu. Oke, bisa kita lanjut. Nah, ini slide terakhir terkait terkait konsep-konsep dasar dari support vektor mesin ya, yaitu terdapat pertanyaannya, kenapa support vektor mesin ini layak dipilih sih? Mengapa dia dipilih seperti itu? Nah, yang pertama dia itu support vektor mesin ini sangat-sangat efektif untuk data yang berdimensi tinggi. Maksudnya itu kalau teman-teman punya dataset dengan fitur yang sangat banyak, bahkan lebih banyak fiturnya daripada jumlah datanya, support vektor mesin ini bisa bekerja dengan baik. Ini penting banget untuk di dunia kita ya, dunia nyata ya. Contohnya di bioinformatika ataupun lain-lainnya seperti itu. Nah, yang kedua, support vektor mesin ini sangat powerful untuk kasus klasifikasi yang kompleks, tapi datanya itu nggak harus banyak. Jadi kalau ketika teman-teman punya dataset yang kecil sampai menengah lah ya, tapi strukturnya itu rumit, support vektor mesin ini bisa jadi pilihan solid atau solusi, karena dia itu fokus ke data yang paling krusial, yaitu support vektor tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang paling keren dari support vektor mesin ini adalah kemampuan support vektor mesin ini menangani data nonlinear. Ini dilakukan lewat yang kita sebut tadi kernel trick ya. Teknik ini untuk memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi secara matematis, tanpa harus benar-benar melakukannya secara eksplisit. Nah, karena itu support vektor mesin ini bisa memisahkan data yang nggak harus dipisah oleh garis lurus di ruang aslinya seperti itu. Nah, lanjut, support vektor mesin ini juga cocok banget buat binary classification, misalnya spam atau bukan ya, kanker atau bukan, dan lain-lainnya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai ini di multi kelas lainnya ya, hanya saja dia benar-benar bersinar di dua kelas seperti itulah. So, keunggulan dari support vektor mesin seperti itu. Dan yang terakhir, karena adanya parameter regulasi seperti C ya, yang sudah saya contohkan tadi di visualisasi sebelumnya yang saya sudah jelaskan. Nah, support vektor mesin ini bisa dikendalikan agar tidak overfitting. Ini benar-benar sangat penting, terutama kita ingin mencoba membangun sebuah model yang tidak hanya bagus di data pelatihan, tapi juga tetap handal saat dihadapkan dengan data-data baru seperti itu. Jadi meskipun algoritma seperti random forest, XGBoost ataupun bahkan deep learning itu makin populer, tetapi support vektor mesin ini tetap punya tempat tersendiri, terutama ketika teman-teman semua butuh kombinasi antara presisi, kehandalan, dan juga interpretabilitas yang sangat baik gitu loh. Jadi SVM atau support vektor mesin ini punya privilege lah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menampilkan dan juga sekaligus mempraktekkan ya, terkait
penggunaan SPM. Di sini saya menggunakan pada dataset Titanic ya. Jadi saya tampilkan lewat mana ya? Saya tampilkan sebentar ya. Kita buka terlebih dahulu. Sebentar, teman-teman. Oke. Nah, di sini. Oke. Di sini saya akan menerapkan sebuah contoh studi kasus dataset Titanic ya, menggunakan super vector mesin yang dimana saya sudah membangun sebuah code-nya. Di sini saya sudah melakukan importing Titanic CSP berbentuk CSP ya. Nah, sebentar. Oke. Di sini saya akan melakukan penjelasan terlebih dahulu nih pada code yang telah saya bangun. Nah, jadi yang pertama saya melakukan import library dan juga dataset ya. Nah, yang pertama saya melakukan import Pandas. Ini adalah library utama ya untuk mengolah data seperti membaca file, memanipulasi data frame dan lain-lainnya seperti itu. Nah, yang kedua saya melakukan import NumPy. Ini library buat ngitung-ngitung angka dan operasi matematis lainnya lah seperti itu. NumPy jadi andalan. Nah, yang kedua yaitu ada Matplotlib ya dan Seaborn. Ini dua library saya katakan keren buat visualisasi data supaya kita lebih mudah lah untuk memahami suatu dataset seperti itu. Nah, selanjutnya saya melakukan import trend test split ya, dan juga melakukan import scalar ya. Model selection ini berguna buat ngebagi dataset kita jadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan juga data pengujian atau data training dan testing seperti itu. Selanjutnya saya melakukan import standar scalar dari scalar processing ya, pre-processing. Nah, kita sangat-sangat butuh ini untuk membuat normalisasi data biar semua data itu punya skala yang sama, seperti itulah secara sederhananya. Selanjutnya saya melakukan import SVC ya dari scalar SPM. Ini bisa membantu kita buat kita bangun model super vector mesin yang bakal kita latih nantinya seperti itu. Nah, selanjutnya ada akurasi score, classification report, dan juga confusion metric dari scalar matrix. Ini buat evaluasi hasil model kita apakah sudah oke atau belum lah nantinya seperti itu. Oke. Di langkah selanjutnya di sini saya sudah melakukan import data ya, Titanic CSP, dan di sini saya melakukan print ya, untuk melihat jumlah missing value. Tapi kita lanjut aja. Di sini saya melakukan langkah kedua yaitu pemrosesan ya, handle missing value dan juga encode kategorial. Nah, sebelumnya saya akan running terlebih dahulu deh. Kita bakal melihat nah, di sini saya membuat sebuah visualisasi ya dari jumlah missing value per kolom. Di sini saya hanya saya membuatkan sebuah sebuah logika untuk menampilkan visualisasi histogram seperti ini, hanya menampilkan kolom mana saja sih yang punya missing value. Di sini terdapat 3 ya, yaitu embarked ya, edge, dan juga cabin column. Nah, di sini sudah terlihat cabin ini sebanyak 687 value ini hilang. Untuk edge ini 177 dan juga embarkednya hanya 2. Makanya saya melakukan import ya, melakukan print untuk missing variable value filter. Ini saya melakukan filter, hanya menampilkan kolom-kolom yang hanya ada missing value-nya saja seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemrosesan data. Nah, sekarang kita mulai ngurusin data yang belum rapi nih. Biasanya kan ada data yang hilang sudah saya tampilkan tadi.
dan juga ada data kategorial yang perlu kita ubah jadi angka agar bisa diproses. Nah, di sini yang pertama saya melakukan proses untuk menangani missing value terlebih dahulu ya, karena saya tahu bahwa banyak dataset ataupun kolom yang tidak relevan dan juga banyak missing data. Saya lakukan penghapusannya ya, dan saya tangani missing value untuk menghindari chain assessment warning ini ya. Nah, saya melakukan imputasi. Nah, mengapa demikian? Saya melakukan ada yang saya hapus dan juga saya melakukan imputasi terkait missing value karena saya sudah melakukan analisa bahwa kolom yang saya hapus ini sangat tidak bisa kita bilang tidak punya pengaruh besar terkait proses kita melakukan yang namanya support vektor mesin ini ya. Makanya daripada dia ada tapi mengganggu hasil kita atau membuat buruk dari hasil kita, lebih baik kita hapus, itu tidak apa-apa. Dan kolom-kolom yang memiliki korelasi lah ya, hubungan yang nantinya akan memberikan dampak baik terkait hasil model yang kita akan hasilkan, itu kita lakukan imputasi data seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan encode ya untuk data-data yang bentuknya masih kategorial. Nah, di sini kolom jenis kelamin yang berkat ini ya, saya ubah mereka jadi angka biar bisa dipakai sama model gitulah. Nah, kita pakai gunakan yang namanya code pd.get underscore dummies ini buat mengubah kolom-kolom ini jadi variabel dummy. Jadi misalnya kolom jenis kelamin ini jadi dari male dan female jadi 0 dan 1, seperti itulah ya. Oke, selanjutnya yang langkah ketiga atau langkah yang C ini, yaitu melakukan membagi data training dan juga testing. Nah, training itu apa? Yaitu data training itu yang bakal kita pakai buat melatih model, seperti itulah. Selanjutnya data testing itu untuk menguji apakah model kita ini bisa memprediksi dengan baik di data yang belum pernah dilihat sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan membagi menjadi 80-20 ya, 80% buat data training, 20% untuk data testing, seperti itu. Di sini juga saya sudah memisahkan fitur dan juga target ya. Di sini targetnya ya adalah kolom survived ya, survived. Oke, selanjutnya bisa kita lanjut aja di langkah yang D ya. Di langkah yang D ini, di sini nih kita di langkah ini sangat penting karena buat melakukan normalisasi atau feature scaling. Kenapa demikian? Kenapa sangat penting? Kenapa saya katakan sangat penting? Karena algoritma support vektor mesin ini itu sangat sensitif sama skala data. Contoh misalnya dalam kolom age ya atau umur dan var itu punya rentang nilai yang jauh beda, otomatis punya sangat banyak gapnya itu sangat lebar lah ya. Nah, kalau kita tidak kita normalisasi, model kita itu bakal lebih fokus ke kolom yang nilainya sangat besar, seperti itu. Makanya kita lakukan feature scaling dan kita menggunakan jenis standar scaler ya untuk scalingnya. Dari scaling preprocessing ini bakal membuat semua fitur kita itu mempunyai rata-rata 0 dan deviasi standarnya itu 1. Jadi model kita ini lebih bisa fokus ke pola yang ada, seperti itulah. Oke, kita lanjut ke langkah yang E atau pelatihan model menggunakan CFC dengan kernel RBF ya, karena di sini kita ingin menggunakan RBF ya. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan, setelah data kita siap dan udah dinormalisasi, kita bisa lanjut ke pelatihan model. Nah, di sini kita pakai super vector SPS atau support vector klasifikasi classifier ya, yang menggunakan radial basis function kernel. Nah, kenapa kita menggunakan radial basis function kernel?
karena RBF ini cocok banget buat dataset yang nggak linear, yang datasetnya itu bentuknya nggak linear gitu, yang artinya data kita ini punya hubungan yang nggak bisa dipisahkan cuma pakai garis lurus, seperti itulah secara simpelnya. Nah, kita latih menggunakan model svg.fit ya, fit, dan yang artinya kita tuh kasih data yang udah diskalakan, yang udah di feature scaled sebelumnya ke model supaya dia bisa belajar memisahkan antara penumpang yang selamat dan yang tidak, seperti itulah ya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan evaluasi hasil mulai dari akurasi, classification report, dan juga confusion matrix. Nah, setelah model dilatih, kita uji performa model dengan menggunakan data testing yang sudah kita bagi tadi ya. Nah, di sini kita pakai beberapa metrik evaluasi. Yang pertama yaitu adalah akurasi. Nah, akurasi ini apa sih? Nah, akurasi ini adalah matriks pertama yang biasanya kita lihat, yang menunjukkan seberapa baik sih prediksi model yang benar. Nah, kita hitung menggunakan akurasi score. Di sini saya ya, akurasi score. Nah, yang kedua yaitu adalah classification report. Untuk apa sih kita gunakan ini, kita tampilkan ini dan kita proses classification report ini memberikan sebuah informasi lebih detail tentang model kita, mulai dari precision atau biasanya itu seberapa akurat model memprediksi kelas positif. Yang kedua yaitu recall, seberapa banyak kelas positif yang berhasil dikenali, dan juga F1 score, gabungan antara precision dan juga recall, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah confusion metric. Nah, ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sih model kita ini bekerja dengan hal memprediksi masing-masing kelas. Di sini kita bisa lihat bahwa banyak yang benar-benar diprediksi selamat dan tidak diprediksi tidak selamat, seperti itulah ya. Nah, di sini saya jalankan ulang, kita running ulang code-nya, dan disinilah hasil dari output dari code yang sudah saya jalankan. Di sini saya sudah jelaskan tadi, di code saya melakukan print atau akan menampilkan sebuah output terkait missing value sebelum proses pemrosesan ya. Di sini ada S tadi yang sudah saya jelaskan, dan yang di bawahnya terdapat hasil dari hasil model yang sudah kita lakukan ya, mulai dari akurasi, classification report, dan juga confusion metric, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan evaluasi model ya, terkait model yang sudah kita dapatkan berdasarkan urutan hal apa yang saya akan jelaskan terkait bagaimana sih nilai akurasinya. Nah, nilai terkait hasil yang sudah kita dapat, angka akurasinya yang kita dapat itu 82,12% ya. Nah, di sini kita mulai masuk lah di bagian evaluasi. Nah, jadi pertama-tama kita lihat akurasi kita, model support vektor mesin kita dari 179 sampel uji support vektor mesin, saya lupa, berhasil memprediksi 147 data ya dengan benar atau sekitar 82,12%, seperti itu. Nah, angka ini secara intuitif itu mengatakan dari 10 tebakan, ini analoginya, dari 10 tebakan 8 diantaranya itu tepat, seperti itu. Tapi perlu kita ingat, akurasi ini cuman ukuran global, tidak memberitahu secara dalam kelas kita mana yang lebih sering terprediksi, mana yang salah gitu ya. Makanya meskipun akurasinya cukup solid, kita harus gali lebih dalam lagi, seperti itu. Selain itu, dengan nilai 82,12% ini akurasinya cukup tinggi, udah terasa oke ya. Tapi bisa jadi bisa kita perlu dalami kalau datanya itu apakah imbalance. Untungnya di Titanic jumlah selamat dan tidak selamatnya itu masih relatif seimbang, jadi angkanya itu 82%, yaitu
ini cukup dapat dipercaya sebagai gambaran performa model kita, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah bagaimana sih hasil dari confusion matrix kita, seperti itu. Nah, sini ya. Nah, dari dari output yang sudah ada, yaitu adalah confusion report ya, confusion matrix. Nah, yang pertama yaitu adalah true negative TN 95 ya, aktualnya penumpang yang sebenarnya tidak selamat dan diprediksi tidak selamat, seperti itu. Yang kedua yaitu adalah false positive 10 ya, bisa kita lihat nih ya, aktual. Nah, yang kedua yaitu adalah pada aktual 1, yaitu false negatifnya itu 22. Jadi penumpang sebenarnya selamat tapi model memprediksi tidak selamat, itu cukup kecil ya. Nah, selanjutnya yaitu true positif ya, predicted one, ini namanya true positif. Jadi penumpang sebenarnya selamat dan diprediksi selamat, itu cukup besar ya. Jadi nah, dapat kita simpulkan bahwa kita dapat insight menarik nih. Jadi model kita ini cukup konservatif ya. Jadi lebih sering nebak tidak selamat ketimbang selamat. Terbukti FN22 lebih besar daripada FP10. Nah, fenomena ini bisa terjadi karena class wide default support vector mesinnya itu hanya untuk kedua kelas. Padahal di kasus ini mungkin kita ingin meminimalkan FN atau melewatkan orang selamat lebih dari FP, seperti itu ya. Nah, tujuan dari aplikasi nyata ini adalah memaksimalkan keselamatan. Kita hanya mempertimbangkan untuk meningkatkan recall di kelas selamat dengan mengubah parameter kelas wide dengan threshold prediksi. Nah, singkatnya confusion matrix bukan hanya angka, tetapi dia adalah peta kesalahan model yang membuka peluang optimasi untuk langkah lebih lanjutnya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah bagian classification report, nah, seperti itu. Nah, classification reportnya apa? Jadi yang terakhir itu kita bisa cek nih ya, kita bisa cek classification report yang memberikan matriks lengkap untuk tiap kelasnya. Ada 3 ya, yaitu adalah precision, recall, dan juga F1 score ya. Yang 3 ini ya. Nah, precision itu mengukur dari semua yang kita prediksi sebagai kelas itu berapa persen sih yang benar, seperti itulah secara garis besarnya. Nah, untuk kelas tidak selamat gitu ya, untuk kelas tidak selamat precisionnya itu 0,81, kita bulatkan ya, 0,81. Artinya dari 105 prediksi tidak selamat, 81% memang benar tidak selamat, seperti itu. Untuk kelas selamat ya, untuk kelas selamat yaitu nilainya adalah 0,84. Sorry. Ini hitungannya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Karena jadi ketika model bilang selamat 80% akurat, seperti itulah ya. Nah, untuk kedua yaitu recall. Ya, ini untuk mengukur dari semua kasus positif nyata berapa persen sih hasil terdeteksi, seperti itu. Nah, kelas recall untuk recall kelas 0 ya. Recall kelas 0 ini cukup besar. Kenapa? Karena dia ini bisa kita katakan kerja bagus ya, kerjanya itu cukup bagus. Modelnya itu menangkap kita bulatkan menjadi 90% penumpang yang tidak selamat, seperti itu. Untuk kelas 1 ya, recall kelas 1 yang di sini ya. Nah, ini hanya 70%, 0,70, artinya 30% penumpang selamat terlewatkan, ataupun kita tadi bilang FN ya. Ini konfirmasi insight dari confusion matrix, model agak kurang sensitif nih terdeteksi yang selamat, seperti itu ya, cukup baik. Jadi nah, yang terakhir yaitu adalah F1 score, adalah harmonic mean dari precision dan recall, jadi rata-ratanya itu ya. Ini trade off indikator lah, bisa kita bilang. Nah,
untuk F1 score ya di kelas 0 ini sekitar bisa kita bilang kita bulatkan ya 0,86 untuk kelas 0 ya, dan untuk kelas 1 yaitu adalah 0,76, nyaris sama dengan akurasi seperti itu. Bisa kita take away bahwa secara keseluruhan model kita ini balance dengan performance bagus ya, yang bisa saya sebutkan tadi yaitu 82 tadi ya, 82 tadi. Nah, yang kedua yaitu ada area improvementnya ini, naikkan recall di kelas selamat supaya kasus F1 berkurang ya, itu ya bisa kita take away. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mungkin saya akan melakukan refleksi menggunakan beberapa pertanyaan dari hasil yang sudah penjelasan yang sudah saya lakukan, dan juga implementasi atau penerapan support vektor mesin yang sudah saya lakukan. Nah, apa itu? Di sini saya menggunakan ya. Di sini saya menggunakan Nah, di sini ada 5 pertanyaan ya. Di sini hitungannya sebagai refleksi ya, atau sebagai discuss kita. Yang pertanyaan itu jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane pada kasus ini atau Titanic ya. Bagaimana sih support vektor mesin ini menemukannya, dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidaknya seorang penumpang, seperti itu. Oke, bisa kita jawab secara struktur ya. Yang pertama yaitu untuk dataset Titanic, bayangkan kita punya fitur misalnya edge dan juga flare. Hyperplane adalah garis 2D ya, atau 2 dimensi atau bidang ya, multidimensi yang dimana super vector mesin cari untuk membelah penumpang jadi 2 grup, yaitu selamat dan tidak selamat, seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana sih super vector mesin ini menemukannya? Jadi super vector mesin ini mencoba berbagai posisi garis, lalu memilih yang memaksimalkan margin jarak ke titik data terdekat dari kedua kelas. Nah, itu adalah titik terdekat, inilah yang dinamakan super vector tadi yang sudah saya jelaskan awal. Lalu arti hyperplane keputusan ya tadi, keputusan selamat atau tidaknya seorang penumpang itu apa? Kalau data penumpang baru, edge, flare dan lain-lainnya jatuh di satu sisi, maka super vector mesin ini memprediksi selamat. Di sisi lain tidak selamat. Jadi hyperplane ini adalah bisa kita bilang sebagai hakim dalam model kita ini, seperti itulah. Nah, pertanyaan kedua nih, mengapa sih scaling fitur itu penting sebelum menggunakan super vector mesin? Oke. Jadi super vector mesin ini sangat sensitif skala fitur karena dia mengandalkan dot product dan juga jarak antar titik. Misalnya gini, satu fitur, misal fitur flare ya, nilainya itu ratusan. Satu lagi adalah fitur, kalau nggak salah tadi SIB SP, cuman 0 sampai 8. Tanpa scaling, maka fitur besar itu bakal mendominasi jarak, seperti itulah. Bisa kita analogikan seperti itu. Nah, dengan standar scaler atau jenis dari fitur scaling yang saya gunakan, yaitu standar scaler, yaitu menggunakan min 0 dan standar 1. Ini tujuannya semua fitur ini punya skala seragam ya, skalanya itu seragam, jarak itu seragam, antar nilainya itu seragam. Nah, ini bikin hyperplane ini yang dicari pada support vektor mesin, jadi adil gitu loh, fair. Nah, setiap fitur mendapatkan kontribusi yang seimbang ya, seperti itu dampaknya. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, apa sih dampak pemilihan kernel terhadap performa model, seperti itu ya. Nah, kernel itu ibaratkan lensa, seperti itu yang kita pakai untuk melihat data. Jadi yang pertama nih, untuk linear kernel cocok kalau data memang bisa dipisah oleh garis lurus. Nanti hasilnya itu bakal cepat dan juga sederhana, seperti itu. Yang kedua yaitu polynomial kernel. Nah, ini bisa bikin boundary melengkung simple, seperti saya sudah contohkan sebelumnya.
bisa saya akan tampilkan lagi nih ya untuk sorry sebentar. Nah ini dia ya. Maka polynomial kernel ini bikin boundary melengkung simple, sangat cocok untuk pola nonlinear ringan seperti itu untuk polynomial kernel ini. Nah, yang ketiga yaitu adalah RBF kernel ya. Nah, ini paling fleksibel. Nah, ini seperti ini visualisasinya. Ini paling fleksibel. Ini bisa menangkap pola yang sangat kompleks, tapi perlu hati-hati karena biasanya itu hati-hatinya itu overfitting kalau misalnya variabel y-nya itu terlalu besar ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang terakhir ya, yang keempat itu adalah sigmoid kernel. Ini mirip aktivasi dengan neural network, cukup eksperimental lah seperti itu. Jadi pilihan kernel ini mengubah cara data di mapping ke ruang lebih tinggi, dan itu langsung berdampak dengan akurasi, recall, dan generalisasi. Jadi selalu bereksperimen lah teman-teman, dan bereksperimen dan tune parameter seperti C, Y, derajat, polinomial, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya, yaitu bagaimana sih cara menangani data yang tidak seimbang dan dalam klasifikasi. Nah, seperti data Titanic sih agak seimbang ya, sekitar 40 banding 60 lah. Tapi kalau real world imbalance parah, jadi kayak nggak imbang parah itu lah, misal 1 banding 99, maka performa model ini bisa miring ke kelas mayoritas. Beberapa strategi yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama adalah resampling. Resampling itu ada dua, yaitu over resampling kelas minoritas seperti yang 1 banding 99 tadi. Yang kedua yaitu adalah undersampling kelas mayoritas seperti itu. Nah, yang kedua, beberapa strategi yang kedua yaitu adalah class wide ya. Jadi di support vector machine ini bisa kita set class wide-nya itu balance atau nilainya itu kita custom supaya loss memberi penalti lebih ke kesalahan kelas minoritas seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu adalah threshold tuning. Nah, ini dulu ubah threshold probabilitasnya itu prediksi untuk trade-off precision dengan recall seperti itu. Nah, strategi yang keempat yaitu adalah ensemble method. Jadi kita menggabungkan beberapa model spesifik imbalance seperti balance bagging classifier seperti itulah. Teman-teman, 4 strategi apabila untuk menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu lanjut ke pertanyaan kelima yang terakhir, yaitu apa sih kelebihan dan keterbatasan super vector mesin dibandingkan model lainnya seperti itu. Maka di sini saya akan membaginya, yaitu kelebihan dan juga keterbatasan dari support vector mesin. Jadi kelebihan dari support vector mesin ini yang pertama nih, bagus di dataset kecil, menengah, dan high dimension. Fiturnya itu lebih dari data lah seperti itunya ya. Nah, yang kedua yaitu margin estimation-nya itu menurunkan resiko overfitting seperti itu. Yang ketiga, ini ada sihir ya, yang saya sebutkan tadi sihir, yaitu kernel trick big. Jadi ngebikin powerful untuk problem non-linear seperti itu. Nah, itu 3 kelebihan yang sangat-sangat mengunggulkan dari support vector mesin. Nah, di sisi lain ada keterbatasannya nih dari support vector mesin. Yang pertama nih, kurang skala label, jadi lambat di dataset yang sangat-sangat besar, contohnya seperti ribuan jutaan data sampel gitu. Nah, yang kedua, parameter tuning yaitu C dan Y itu bisa tricky nih, dan makan waktu grid search lah, untuk melakukan grid search. Nah, yang ketiga yaitu output probabilitas standarnya itu tidak tersedia, jadi perlu probability true, jadi
lebih lambat dibandingkan model yang lainnya seperti itu. Yang keempat nih, kurang interpretable ya dibandingkan dedication tree. Ya, maksudnya itu tidak mudah tahu mengapa keputusan dibuat, seperti itulah secara garis besarnya. Nah, itu tadi teman-teman adalah penjelasan dari saya, mulai dari kita mengenal apa itu support vektor mesin, contoh-contohnya dan kelebihan dan keterbatasan dari support vektor mesin, sampai saya melakukan penerapan langsung dengan data set Titanic.csp. Ya, di sini kita sudah menampilkan hasilnya. Mungkin ini adalah penjelasan video penjelasan saya terkait support vektor mesin. Apabila terjadi atau terdapat kesalahan kata saat penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.